yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdal merampok dibanding mengemis. Lebih afdal merampok dibanding mengemis. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45, sahabat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sahabat Paradigma 45, ya lagi-lagi pada kesempatan ini kemudian kita tampilkan tadi ya di mana Habib Hani bin Yahya Assegaf, yang dimana pada potongan video itu mengatakan bahwa beliau kemudian menyampaikan pesan dari Rasulullah kepada Abu Dar Al-Ghifari, yang dimana Abu Dar Al-Ghifari ini adalah ketua dari kelompok perampok di masa itu di zaman Rasulullah SAW, yang kemudian datang mengadu kepada Rasulullah SAW untuk kemudian masuk di Islam. Namun beliau mengatakan Abu Dar Al-Ghifari bahwa beliau adalah seorang perampok. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan 7 pesan untuk kemudian dia bisa masuk Islam, dan pesan yang terakhir disampaikan oleh Habib Hani Yahya Assegaf ini adalah pesan yang terakhir, yaitu bahwa jangan pernah mengemis, yang kemudian disimpulkan dengan lantang dan dengan enaknya, seenak jidatnya Hani bin Yahya ini mengatakan bahwa ternyata Rasulullah mengatakan merampok itu lebih afdal daripada mengemis, walaupun kemudian itu tidak dihalalkan. Ya, saya kira ini adalah kesimpulan yang salah yang kemudian disampaikan oleh Habib Hani Yahya Assegaf ini, yang kemudian mengatakan bahwa merampok itu lebih afdal daripada mengemis. Sedangkan dalam sebuah riwayat juga pernah mengatakan bahwa Rasulullah pernah berkata bahwa Fatimah sekalipun kalau dia mencuri maka akan dipotong tangannya. Jadi memang mungkin sebagaimana Hani bin Yahya ini mungkin beda antara merampok dan mencuri, padahal kalau kita kaji secara lebih mendalam itu esensinya sebenarnya sama, adalah merampas hak orang lain dan mengambil barang yang bukan milik kita, dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kemudian Rasulullah membiarkan perbuatan merampok sementara beliau melarang perbuatan mencuri. Tapi seperti inilah kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh kelompok Bani Alawi ini dengan doktrin-doktrinnya yang sesat, yang kemudian menyampaikan kepada masyarakat halal ini untuk kemudian bagaimana bisa mendapatkan orang. Jadi memang Hani Yahya Assegaf ini kalau dilihat dari tampangnya, bahkan beliau ini pada 2012 lalu itu pernah terlibat kasus judi online, ya. Kemudian ada seorang Mbah Mantip yang dari Surabaya yang mengkritisi dengan sedap bahwa kenapa tuh kemudian seorang Habib ini membiarkan dan membolehkan perbuatan merampok daripada mengemis. Dan Mbah Mantip ini ya menyampaikan riwayat yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata bahwa kalaupun Fatimah melakukan pencurian maka akan dipotong tangannya. Ya, untuk itu mari kita saksikan dulu apa yang disampaikan oleh Mbah Mantip berikut ini, yang kemudian menyampaikan kritisnya terhadap Habib Hani Yahya Assegaf ini. Kita saksikan sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menanggapi ceramah dari Hani bin Yahya Assegaf, sajane awakmu iku gendeng ta mendem kecobong. Lah Rasulullah aja seandainya Fatimah mencuri maka akan saya potong tangannya. Lah kok kamu kok malah nyuruh orang ngerampok, piye kamu? Tambah suwe kok tambah gendeng, gak cocok ambek surbanmu, jenggotmu. Tak dodol kok niku koyo wedhus sing ndone pasaran lho. Wedhus kacangan. Ya koyo niku nih. Ngono kok iso dikei lu panggung, lu mimbar ngomong koyo ngono. Wong kok juri ngerampok lho. Utekmu kok jake endi? Ngono. Apa ngono iku ta? Doktrine gurumu iku. Mbah Boyotmu Balawi iku. Hani bangsa krungono.
Iya, sebagaimana kita saksikan bahwa Mantip Surabaya ini kemudian menegaskan bahwa kenapa kemudian ada seorang Habaib dari Bani Alawi ini yang kemudian menyampaikan dan mengambil kesimpulan atas pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari terkait dengan wasiatnya yang nomor 7, itu bahwa jangan pernah mengemis, yang kemudian beliau simpulkan bahwa ternyata lebih afdol merampok daripada mengemis. Jadi semua orang kemudian akan menilai ini adalah perkataan yang salah, terlebih dari Mbah Mantip Surabaya ini yang menilai itu bahwa itu adalah yang salah, dan menganjurkan kepada Habib Hani Yahya Asgaf ini bahwa kalau kemudian beliau ingin melakukan itu, kenapa kita tidak ke pasar-pasar saja, kenapa mesti di panggung-panggung atau di podium-podium yang dimana di situ adalah orang-orang yang kemudian beriman, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan ini. Jadi memang pada simpulannya bahwa ini adalah perbuatan yang salah dan tidak boleh didengar bahwa doktrinnya adalah doktrin yang salah. Namun Mbah Mantip Surabaya ini menegaskan bahwa apakah memang ini adalah doktrin dari mbah-mbahnya, dari guru-gurunya, ya seperti yang kita ketahui bahwa Habib Hani Yahya Asgaf ini adalah murid dari Habib Lutfi bin Yahya yang hari ini jelas terindikasi sebagai orang yang melakukan pengklaiman dan pemalsuan sejarah, dan bahkan terindikasi melakukan pemblokan sejarah dan pemalsuan makam dari pahlawan-pahlawan Nusantara yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk kemudian dimerdekakan. Jadi kelompok Bani Alawi ini lewat Habib Lutfi bin Yahya ini kemudian ya katanya memiliki ilmu untuk kemudian merosing kuburan, nyata dan jelas hari ini terindikasi melakukan pemblokan sejarah dan pemalsuan makam terhadap makam-makam pahlawan-pahlawan Nusantara dengan mengklaim bahwa makam ini dan toko ini, ulama ini adalah marga dari keturunan mereka. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Bani Alawi ini datang, Utsman bin Yahya itu datang ke Indonesia, ke Nusantara ketika itu sudah pada abad ke-19, sedangkan Wali Songo itu datang sekitar abad 17 yang kemudian mengislamkan Indonesia dan menyusun bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia bisa merdeka sampai kepada muridnya, ya terutama kita tahu dan kita ketahui bersama yaitu pendiri NU, yaitu Ki Haji Asy'ari yang juga memperjuangkan dan melakukan komando untuk melakukan jihad untuk bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia bisa merdeka, maka jadilah Indonesia seperti yang kita nikmati saat ini. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.